Selamat malam Bapak Ibu semua, selamat malam Dr. Ali. Selamat malam Pak Heri. Waktu sudah menunjukkan 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung ya, nunggu PCR. Sudah saatnya kita mulai. Namun sebelumnya, izinkan saya putar video sponsor dahulu ya. Sebentar. Oh, jangan dulu. Minggir ya, kamu kena ini. Oke. Pada malam hari ini, seperti biasa, kalau nanti kuotanya memenuhi minimal 50 orang, kita akan ada door prize dan akan kita undi seperti biasa. Nanti akan mendapatkan sabun dari PT Altram senilai 250.000. Berikut seperti ini sabunnya, silahkan tonton. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam hari ini kita berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi tentang brain regeneration ya. Jadi hari Sabtu kemarin banyak yang tidak bisa masuk karena kapasitas memang terbatas. Semoga malam hari ini bisa kita lengkapi ya. Jadi Dr. Ali mau diskusi kembali sekali lagi tentang brain regeneration. Demikian. Selanjutnya, silahkan Dr. Ali, kita mulai saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Welpro, terima kasih teman-teman yang mau hadir pada malam ini. Ya, malam ini cukup sibuk sebetulnya ya. Saya sendiri masih training teman-teman, ya nggak apa-apa ya, ada rekamannya dari saya tinggal ya demi teman-teman ya. Karena banyak yang masih bertanya, banyak yang masih dibantu, dan kita juga menyampaikan permohonan maaf buat teman-teman yang di Bali nggak bisa datang Pak Heri, karena mereka harus persiapan nyepi. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti rekamannya kita bisa bagi. Jadi seperti yang kemarin teman-teman, saya hanya akan membantu orang-orang yang memang tertarik secara aktif gitu loh. Ya, tapi kalau cuman asal-asalan ya, kayak kemarin ada satu ibu ya yang tiba-tiba kontak saya, "Dok, saya pingin join, pingin ikut programnya." Tetapi ibu itu nggak pernah nonton videonya. Lah buat apa? Ya, jadi saya sekarang nggak mau ya Bapak Ibu ya mengerjakan sesuatu yang sia-sia, ya, yang tidak ada gunanya buat saya, yang nanti akhirnya juga Bapak Ibu juga nggak tahu. Ya. Oleh sebab itu, karena saya jujur males ya mau jelasin proyeknya itu panjang lebar, males ya. Saya lebih suka kalau Bapak Ibu itu aktif, ya, aktif menonton video. Setelah Bapak Ibu nonton, buat ringkasannya, Bapak Ibu posting. Nah, baru kita diskusi. Ya, mari mana yang mau kita bantu, ya. Jadi kenapa kok Dok harus diposting? Ya, karena dengan diposting itu minimal saya tahu Bapak Ibu sudah mau menerima, sudah ikhlas menerima kondisi Ananda.
ya, karena kan sudah mengorbankan apa ya, kalau saya bilang ya gengsinya, ya rasa malunya, ya itu sudah nggak ada Bapak Ibu ya. Nah itu yang berarti sudah masuk ke dalam tahap ikhlas dan bisa menerima. Ya jadi kalau Bapak Ibu nanya, dok ternyata ada maksudnya atau dok di posting itu? Iya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau posting, nggak mau bikin laporan, nggak mau apa ya, artinya kan sederhana ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu belum siap, berarti ada mental block. Nah, kalau ada mental block berarti saat ini bukan targetnya saya untuk bantu. Ya, karena nanti kalau nggak sukses mengganggu hasil penelitian saya. Ya. Jadi itu salah satu syarat mau baca, mau mempelajari sendiri, kemudian menduga. Dari situ kita diskusi. Akan saya bantu semaksimal mungkin. Seperti yang kemarin, ya kita ada beberapa orang tua, kita bantu dengan cerita, kita akan tahu di mana letak kecurigaannya. Ya. Kemarin ada Bu Helena, ada Bu Mevi yang cerita, ya. Jadi kita akan tahu. Nah sekarang kita mau dengerin, mungkin nggak sama ceritanya ya kan, sebagian sudah denger ya. Kita pengen dengar dari orang yang lain. Siapa yang sudah nonton videonya? Pertanyaan saya. Ya silakan angkat tangan. Waduh, angkat tangan ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Berarti kita cepat selesai. Ya Bu Ari, ini Ibu ya mestinya Bu Ari Junia Sagrun. Ayo tolong diceritakan. Pak Heri boleh dibuka mic-nya untuk. Oke, Bu Ari dulu ya. Bu Ari dulu. Silakan Bu Ari dibuka. Ya, selamat malam dok. Oh Pak Ari, Pak Ari. Ya, sorry. Sorry. Oke, silakan bercerita Pak. Setelah membaca, menonton, apa yang diambil kesimpulan. Oke. Kalau di FB itu Pak, nama saya yang Muhammad Harista itu. Saya kebetulan HP saya lagi dipegang sama anak, jadi ini saya pakai HP istri Pak. Oh, jadi ini benar namanya Ibu ya? Oke. Ya, nama istri saya betul. Ini apakah dok, jadi Bapak yang dari Papua, bukan? Oh bukan Pak, saya dari ini Pak, Jakarta. Jadi kan kita waktu masih offline kan kita kalau bisa ke Bekasi dulu. Oke. Bu Ari Junior, ada orang yang juga nanya yang dari orang Muhammad siapa lupa aku namanya ya. Makanya aku kadang-kadang lupa ya karena saking banyaknya ya. Ada yang nanya apakah ada yang dari Papua? Makanya aku tadi nanya ada yang dari Indonesia Timur belum? Indonesia Barat ya. Oke. Silakan Pak. Iya. Silakan cerita. Jadi ini Pak, kalau saya nonton videonya, sebagian besar kan videonya pakai bahasa Inggris. Nah, informasi yang disajikan di dalam video itu, kan ada 12 ya Pak. Ada beberapa yang saya kasih keterangan, saya nggak begitu paham itu yang dia keterangan tentang mitos support, terus ada beberapa poin yang saya tandai kurang jelas di situ. Tapi sisanya sih sebenarnya poin-poin ini sudah pernah dijelaskan sama Dokter Ali, dan saya pernah nonton video lain dok dari suplemen yang lain kan di Indonesia kan ada namanya Dr. Zaidul Akbar, itu beliau itu jelasin tentang stem cell pakai minuman rempah itu. Nah rempah yang disebutin juga di itu Pak, disebutin juga di video itu. Jadi rempah kayak pakai kunyit, terus pakai jahe kan, ginger, pakai turmeric kayak kunyit ya. Terus pakai apa sih namanya? Jeruk yang kayak jeruk nipis tapi yang kulitnya kasar itu. Jeruk limau di sini bilangnya ya. Ya kayak gitu dong. Jadi kan ternyata tumbuhan-tumbuhan itu kan ada di dekat kita ya. Jadi sebenarnya bisa kita konsumsi sebenarnya. Jadi saya padukan itu dok, saya padukan informasi yang saya dapat dari berbagai sumber, dari dokter Ali juga, dari yang Dokter Ali share, terus yang dari Dokter Zaidul Akbar juga, coba-coba. Nah, jadi sebenarnya informasi yang dokter sampaikan itu berkaitan, beririsan gitu dok, ternyata dengan video-video yang kita sudah nonton sebelumnya dari berbagai sumber tadi. Oke. Lalu kesimpulannya, apakah anandamu cedera otak? Bisa dibilang demikian dok. Oke. Karena Ananda kan pada saat yang membuat kamu curiga, gejala-gejalanya apa? Jadi Ananda tuh kan ketika lahir tuh kan sesar dok ya. Jadi hari itu sudah masuk harinya, tapi karena kelilit dia, jadi kita ambil keputusan sesar.
Nah, waktu dia lahir itu secara perkembangan kalau kita lihat sebenarnya kayak nggak ada masalah. Cuman di umur 2 tahun ke atas tuh kemampuan bicaranya menurun dong. Selain kemampuan bicara itu menurun, yang saya perhatikan pula dia kalau mendengar suara itu ada delaynya. Jadi kayak ada 1 atau 2 detik. Makanya di sekarang ini di usia 4,5 tahun ini dia kalau nonton YouTube speednya di ini dok, speednya dipercepat, speednya dipercepat dan suaranya dikerasin. Jadi saya nonton video dokter tentang vestibular ya dok ya kalau nggak salah ya, bukan bagian itu juga ya, bagian dari kerusakan otak juga ya. Vestibular itu ternyata dia ini termasuk kategori yang down tadi ya, under vestibular. Jadi karena dia kalau mendengar sesuatu dinyalainnya kenceng-kenceng, TV atau YouTube-nya gitu dinyalain kenceng-kenceng, terus dipercepat ritmenya. Ketika saya tanggap, saya cocokkan sama waktu dia kecil. Jadi waktu dia kecil kalau ada motor lewat itu, motornya udah lewat 2 detik, baru dia kaget gitu. Waktu dia masih usia bulan gitu. Saya sama istri dulu, kita anggap ya mungkin karena masih anak pertama, mungkin anak-anak begini kali ya, kita nggak tahu juga. Tapi kesini kita lihat makin mendekati itu tadi dok, makin mendekati apa fakta-fakta yang dokter share terus kita pelajari itu. Yang saya curiga pertama kita mundur dari awal. Jadi ini ya, tadi cuma gara-gara sesar kecurigaannya. Yang lainnya selama hamil ada kejadian apa selama kehamilan? Jadi waktu hamil itu ini dok waktu hamil itu sebenarnya biasa, cuman perut istri sering nyeri gitu dok, sering nyeri, nyerinya di posisi yang sebelahnya saja, sebelah kiri apa sebelah kanan gitu. Terus waktu itu kita pulang ke Ambon, karena kita dari sana itu kita pulang liburan ke Ambon buat melahirkan, ada tukang pijat ibu hamil tuh biasa di sana disebutnya. Itu katanya ini posisinya miring nih di dalam kandungan katanya begitu. Terus dari usia kita yang scan 3 dimensi itu dok, itu dari usia 4 bulan di kandungan itu 4 apa 6 bulan ya bang? Usia 6 bulan itu si dokter kandungannya sudah ngasih tahu bahwa anak ini ada lilitan di ininya lilitan di lehernya. Nanti ibu terus tanya solusinya gimana, katanya perbanyak minum aja gitu. Nah ternyata waktu kita pulang ke Ambon itu kan teknologi di sana itu nggak apa istilahnya alatnya tuh kalau di scan tuh nggak kelihatan gitu dok, nggak kelihatan. Nah terus waktu mau melahirkan itu baru kita bawa ke rumah sakit yang lain baru kelihatan gitu beda dokter. Pertama itu kelilit dok, jadi memang dia kelilit itu dari usia 6 bulan berarti di kandungan. Jadi terus, sudah dalam kandungan memang sudah ada kemungkinan suplai oksigennya terganggu karena ada lilitan tali pusat tadi itu ya. Oke. Iya betul. Kemudian operasinya terpaksa harus disesar. Betul dok, terpaksa harus disesar. Kemudian setelah disesar keluar langsung nangis nggak? Nggak langsung nangis dong, benar ini ciri berikutnya, nggak langsung nangis, dia harus digelitikkan. Disungsang dulu, ditepuk-tepuk. Ya, disungsang, tepuk-tepuk pantatnya gitu, baru nangis dia. Oke. Terus dari dia usia beberapa bulan tuh dok, kalau bayi-bayi lain kan pagi nangis gitu dok, dia enggak gitu. Dia banyakkan nggak nangisnya daripada ininya. Karena adik saya juga bidan, adik saya bilang, bang kalau anak itu harusnya tuh sering nangis kalau usia segini karena itu memperkuat paru-parunya. Jadi kalau ada satu step pertumbuhan yang dilewati yaitu menangis tadi, itu berarti nanti besok-besok bisa jadi ada sesuatu gitu. Nah sekarang kita lihat ininya, akhirnya kita lihat faktanya sekarang ini memang ciri-cirinya kayak tadi itu dok. Oke. Jadi prosesnya sekarang dari dia lahir tumbuh kembangnya normal nggak? Tengkurap di usia yang sesuai 4-5 bulan, kemudian mulai merangkak, berjalan. Ya normal, bahkan dari usia 2 bulan dia tuh udah bisa balik badan. Oke. Sebenarnya cuman yang anehnya itu kalau kayak tiap ada benda yang jatuh atau apa gitu, biasanya kalau bendanya jatuh dia nggak langsung terkejut gitu, nggak. Dia kagetnya delay. Dia kagetnya beberapa detik baru kaget. Oke. Anehnya tuh dia kayak gitu. Sudah melakukan tes ASIRA belum?
Sudah dok, sudah. Sudah ya, oke. Kemudian dari tes asirannya ketahuan nggak bagian otak mana yang bermasalah?